Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mida Maulida. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu tentang materi ekonomi Islam, mata kuliah ekonomi Islam. Tapi nanti di sini saya akan mengundang teman saya untuk membicarakan tentang ekonomi Islam dan bangsa Arab, bagaimana mereka berdagang, bagaimana mereka berjualan, nanti akan kita bahas di sini. Terima kasih. Oke, baik. Di sini kita akan sedikit sharing tentang sejarah ekonomi Islam, di mana kita dapat tugas dari dosen kita, yaitu mata kuliah sejarah ekonomi Islam dari Bapak Alfian. Kita akan membuat sebuah video atau podcast sedikit-sedikit tentang sejarah ekonomi Islam. Oke, dengan saya perkenalkan, nama saya Dewi Akbar dari Prodi MBS sebagai narasumber. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini ada beberapa hal nih ya teman-teman yang harus teman-teman tahu tentang apa yang kita bahas. Maka dari itu ada poin yang harus kita tahu tentang sejarah ekonomi Islam. Nanti saya akan membuat pertanyaan, akan membicarakan tentang sejarah ekonomi Islam kepada Dewi. Oke, mulai ya. Dari sekarang, saya mau bertanya tentang apa sih ekonomi Islam itu? Ya, akan saya jawab pertanyaan dari Devida. Jadi pengertian ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma yang telah diajarkan agama. Jadi, segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun Al-Hadis. Sistem ekonomi ini disebut sudah diterapkan sejak abad ke-20. Tetapi sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah terbentuk sejak agama Islam muncul di dunia. Teman-teman udah tahu kan ekonomi Islam itu apa? Ya, tadi sudah dijelaskan sistem ekonomi Islam itu adalah suatu sistem syariah yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalkan ekonomi Islam itu kita harus berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis ya. Harus sesuai Quran dan hadis, sesuai tuntunan Rasulullah. Berarti itu udah ada sejak zaman abad ke-20. Pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Berarti banyak banget dan udah lama banget ya. Pasti teman-teman belum lahir kan pada saat itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua aja ya. Tentang yang kedua itu tadi kan udah pengertian nih ya. Sekarang kita ke prinsipnya. Apa sih prinsip ekonomi Islam itu? Prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pengendalian harta individu, yaitu bertujuan untuk mengalirkan harta secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Kedua, distribusi pendapatan, yaitu proses pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu optimalisasi bisnis, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nomor 4, transaksi muamalat, yaitu kegiatan tukar-menukar barang kepada seseorang dan memberi manfaat. Jadi ekonomi Islam itu ekonomi syariah juga mempunyai 4 prinsip ya. Tadi yang pertama pengendalian harta. Berarti kalau misalkan pengendalian harta itu tujuannya untuk mengalirkan harta secara produktif ya. Terus ya ada lagi yang transaksi muamalat atau jual beli. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga saja ya teman-teman, supaya waktunya tidak terlalu lama. Untuk yang pertanyaan ketiga nih, bagaimana sih ciri-ciri ekonomi Islam itu? Tadi udah ada pengertiannya, udah ada prinsipnya, sekarang kita ke ciri-cirinya. Jadi di sini akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Devida. Apa sih yang dimaksud ciri-ciri ekonomi Islam? Ini disebutkan ciri ekonomi Islam. Yang pertama
ekonomi ketuhanan, didasarkan pada nilai ketuhanan, sehingga segala peraturan dan hukumnya harus sesuai syariat Islam. Yang kedua, ekonomi keadilan dan pertengahan, memperhatikan keadilan bagi semua pihak, serta menyeimbangkan hak individu dunia dan akhirat. Selanjutnya, menjaga harta, etika bisnis dan zakat. Harta bukan tujuan utama hidup. Etika bisnis harus diinteraksi bisnis, dan zakat bentuk yang wajib dikeluarkan. Oke, jadi dari ekonomi Islam itu kita harus berlandaskan kepada ketuhanan ya. Berarti ketuhanannya itu kita harus sesuai dengan hukum syariatnya, dengan hukum hadisnya, Al-Qur'annya ya. Oke. Terus keadilannya juga harus adil dan pertengahan ya teman-teman. Sama menjaga harta juga, serta menjaga harta, menjaga hati. Lanjut lagi ya teman-teman, kita ke tujuan ekonomi Islam. Apa sih tujuan ekonomi Islam itu? Nanti akan dijelasin lagi sama Mas Udi. Ya, dan dari itu semua, dari atas sampai yang dijelaskan tadi, semuanya intinya berdasarkan dengan satu tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Intinya tujuannya itu supaya pembeli dan penjual itu sama-sama ridho dan saling diuntungkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau menjualkan sesuatu atau kita mau berekonomi, kita harus mempunyai tujuan ya. Tujuannya itu untuk keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Nah, sekarang teman-teman, kita udah bahas tadi tentang pengertian, udah bahas tentang ciri-ciri, prinsip. Sekarang kita ke ekonomi, keadaan sosial bangsa Arabnya dulu ya. Bangsa Arab ketika itu bagaimana keadaannya bangsa Arab nanti akan dijelaskan. Oke. Jadi kita flashback dulu ya ke zaman baginda Rasulullah. Jadi keadaan sosial bangsa Arab pada masa pra-Islam. Keadaan sosial bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair, pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, mempunyai semangat tinggi mencari nafkah. Kebiasaan buruk bangsa Arab ialah minum minuman khamr atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, serta merampok. Satu hal yang paling parah yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Itu salah satu kebodohan pada zaman jahiliyah di bangsa Arab. Serem banget kan ya? Berarti sebelum itu kondisinya bangsa Arab itu parah dan jahiliyah sekali. Maka dari itu kedatangan Rasulullah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Tapi di balik sisi negatif itu ternyata bangsa Arab juga mempunyai sisi positifnya ya. Tadi berani ya, dalam perdagangannya dia itu lebih leluasa juga ya. Oke, baik teman-teman, kita ke ke keadaan bangsa Arab, keadaan ekonominya. Bagaimana keadaan ekonominya ya, kita akan dibahas lagi. Seiring berjalannya waktu, keadaan ekonomi bangsa Arab pada masa pra-Islam semakin meningkat dan bertambah baik. Keadaan ekonomi bangsa Arab pra-Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Meskipun mereka keadaan bangsa Arabnya itu sudah maju ya, mereka mata pencahariannya itu adalah bertani ya teman-teman, bertani dan berternak.
Kita yang terakhir aja ya, kita langsung ke yang terakhir aja, yaitu tentang tata cara berdagang bangsa Arab. Gimana sih tata cara berdagang bangsa Arab itu? Jadi di sini disebutkan ada tiga tata cara berdagang yang dilakukan atau dipraktekkan oleh bangsa Arab itu sendiri. Yaitu nomor satu, kerjasama dengan cara bagi hasil. Jadi antara si owner dengan karyawannya itu mereka menggunakan sistem bagi hasil. Berarti nggak ada bunga sama sekali. Ya, sistem bagi hasil. Jadi profitnya bisa naik, bisa turun. Kedua, yaitu berdagang dengan berombongan. Jadi ketika mereka berniaga keluar suatu wilayah, mereka tidak sendiri, mereka berjalan dengan rombongannya. Jadi Kelompok gitu ya. Berarti banyak kan, nggak hanya sendiri keluar. Kemudian yang ketiga, mereka mengatur waktu perjalanannya. Jadi mengatur waktu perjalanan. Jadi mungkin ada tempo, disusun strategi dulu 3 bulan sebelumnya, baru mereka melakukan pemberangkatan seperti itu. Jadi nggak hanya sampai langsung ke tempat tujuannya, berarti mereka ada tempat istirahatnya di sini gitu ya. Persiapannya dulu sampai baru matang, baru berangkat. Itu ya teman-teman, itu tentang ekonomi syariah yang kita bahas. Ada berapa? Ada beberapa ya, 5 poin ya, 5 poin yang kita bahas. Yang pertama tadi tentang pengertian ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis ya. Ya. Terus bagaimana tata caranya bangsa Arab itu berjualan ya. Tadi ada juga beberapa prinsipnya juga. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan dalam prinsip ekonomi Islam itu bagaimana? Selama kita berdagang, entah itu untungnya kecil maupun besar, tetap kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kita keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itu ya tadi teman-teman, katanya kalau misalkan kita mau berjualan, kita harus berpedoman, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW. Oke ya, baik ya teman-teman, kita selesai masalah tadi tentang ekonomi Islam. Jadi teman-teman udah tahu kan tentang pengertiannya semuanya. Terima kasih teman saya yang sudah menyempatkan waktunya di podcast saya, Mida Maulida. Terima kasih kembali buat ilmunya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman juga nih, jangan lupa untuk subscribe di bawah karena nanti insya Allah kita materinya akan terus berlanjut dan berlanjut ya. Pesannya buat teman-teman adalah ketika mau melakukan sebuah bisnis, teman-teman harus tahu prinsipnya itu bagaimana, ciri-cirinya bisnis itu bagaimana, pengertiannya itu juga harus bagaimana. Oke ya teman-teman, semangat yang sedang berjualan, semangat juga buat teman saya yang sedang mencari ilmunya, belajar ya, menuntut ilmunya. Kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.